Baik, kita lanjut lagi materi kita. Ini masih berhubungan dengan elektrolisis, yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday ini sebenarnya ditemukan dari hubungan antara massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis dengan jumlah arus listrik yang digunakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa elektrolisis itu merupakan reaksi atau arus listrik yang menghasilkan reaksi redoks, kebalikan dari sel volta. Nah, selama ada proses elektrolisis, di situ ditemukan ada zat yang dihasilkan dan massa zat tersebut itu ada hubungannya dengan jumlah arus listrik yang digunakan selama elektrolisis berlangsung. Nah, hubungan tersebut yang disebut dengan atau diberikan istilah hukum Faraday. Ya, jadi massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis ini berhubungan dengan jumlah arus listrik yang digunakan selama elektrolisis, ya, disebut dengan hukum Faraday. Nah, hukum Faraday sendiri ini ditemukan oleh Michael Faraday, arus listrik. Hukum Faraday sendiri ini terbagi atas dua jenis, ada dua, yaitu ada Faraday 1 dan yang kedua ada hukum Faraday 2. Nah, supaya tidak semakin bingung, langsung saja kita bahas satu persatu dimulai dari hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 bunyinya adalah jumlah massa zat yang dihasilkan pada katode ataupun anode itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis berlangsung. Jadi jumlah massa zat atau endapan yang dihasilkan pada elektroda yang ada di katode ataupun di anode itu berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang digunakan selama elektrolisisnya berlangsung. Nah, itu adalah inti dari hukum Faraday 1. Nah, kalau kita lanjut, sebelum masuk ke sini tentang hubungan mereka satu persatu, kita kupas dulu. Nah, begini. Di hukum Faraday 1, di sini ada pernyataan lain di mana apabila arus listrik 1 Faraday itu dialirkan ke dalam sel, maka dihasilkan satu ekuivalen zat yang disebut dengan massa ekuivalen. Massa ekuivalen ini nanti akan kita temukan dengan simbol E, bukan emin ya. Emin itu adalah elektron. Ini berbeda dari elektron. Saya ulang sekali lagi, apabila arus listrik 1 Faraday, ya arus listrik yang dialirkan itu sebesar 1 Faraday ke dalam sel, maka dihasilkan massa ekuivalen dari zat tersebut sebesar 1. Jadi kalau arus listrik yang dihasilkan sebesar 1, maka massa ekuivalen dari zat yang dihasilkan juga sebesar 1. Perlu kita ketahui bersama bahwa 1 Faraday, ya arus listrik 1 Faraday ini mengalirkan 1 mol elektron. Di sini patokan kita adalah pada 1 Faraday mengalirkan 1 mol elektron. Ya, intinya di sini. Contoh. Untuk menentukan massa ekuivalen dari zat tersebut, ini dasarnya kita harus menggunakan konsep ini. 1 Faraday itu mengalirkan 1 mol elektron. Contoh di sini ada ion Ag+ ditambah dengan 1 elektron, ini menjadi, kalau kita baca, ini reaksinya adalah 1 mol ion Ag, ya 1 mol ion Ag ini memerlukan 1 mol elektron, ya, untuk menghasilkan 1 mol Ag. Saya ulang sekali lagi, kalau kita baca reaksi ini sama dengan 1 mol ion Ag memerlukan 1 mol elektron untuk menghasilkan 1 mol Ag. Nah, perhatikan, kalau di sini jumlah mol elektronnya adalah 1, berarti arus listrik yang dialirkan itu sebesar 1 Faraday. Berarti di sini 1 Faraday, ya, arus listrik yang dialirkan selama 1 Faraday ini menghasilkan, ya, 1 mol Ag. Ag yang dia maksud di sini adalah yang ini. Ini kita ambil nilai 1 mol Ag itu setara dengan, ya, jumlahnya 1, kemudian kita kalikan dengan nilai
AR-nya. Berarti di sini 1 Faraday menghasilkan, ya kan, 1 Faraday ketika mengalirkan 1 mol elektron ini menghasilkan sebesar 100 gram dari, ya, ini contoh yang, nah, yang 108 ini, yang 108 gram ini setara dengan massa ekuivalen dari zat Ag, ya, sesuai dengan pernyataan di atas. Setara dengan massa ekuivalen dari zat Ag. Nah, untuk menentukannya sendiri sebenarnya boleh menggunakan persamaan seperti ini. Jadi massa ekuivalen dari zat ini, Ag, ini sama dengan AR dari Ag per jumlah mol. Berarti di sini AR-nya ada 108 per nilai jumlah mol elektronnya itu sama dengan 1. Di sini 1. Berarti per 1. Maka nilai massa ekuivalen dari zat itu sama dengan 108. Yang artinya ketika arus listrik dialirkan sebesar 1 Faraday akan dihasilkan massa ekuivalen sebesar 1 juga. Yang artinya ketika di sini 1 Faraday menghasilkan 108 gram Ag, maka massa ekuivalennya dihasilkan juga berbanding lurus yaitu sebesar 108. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu misalkan di sini kita menggunakan ion dari Ni misalnya, ya, nikel. Berarti di sini tentukan nilai E atau massa ekuivalen dari Ni selama elektrolisis. Selama elektrolisis berlangsung. Diketahui nilai AR dari nikel itu sebesar, apabila diketahui AR dari nikel sebesar 59. Nah, cara kita adalah nikel ini kan dia logam. Logam itu umumnya lebih ke kation. Kation itu lebih ke katoda, katoda itu berarti lebih ke reduksi. Berarti di sini kita bikin dulu persamaan reaksinya. Berarti Ni plus 2, ya, ini menjadi Ni. Supaya muatan kiri kanannya sama, berarti di sini kita tambahkan 2 elektron. Kemudian catatannya di sini ingat bahwa 1 Faraday akan mengalirkan 1 mol elektron. Berarti 1 mol elektron itu akan mendapatkan arus listrik sebesar 1 Faraday. Perhatikan di sini jumlah mol elektronnya itu ada 2. Berarti di sini ada 2 mol elektron. Oke. Kemudian di sini ada 1 mol ion Ni. Kemudian di sisi kanan terdapat 1 mol ion, bukan Ni aja. Berarti di sini kalau kita baca caranya begini. 1 mol ion nikel memerlukan 2 mol elektron untuk mendapatkan 1 mol Ni. Yang artinya, ya kan, kalau di sini dalam kondisi 2 mol ini menghasilkan 59, ya, dalam kondisi 2 mol elektron menghasilkan Ni sebesar 59. Maka dalam kondisi 1 Faraday elektron. Berarti yang kita butuh nilai mol elektron di sini cuma 1. Jadinya untuk menghasilkan atau mengetahui arus listrik yang dialirkan selama 1 Faraday, berarti ini sama dengan 59 per 2. Per 2 yang kita butuhkan itu adalah hanya 1 mol. Sedangkan yang diketahui di soal jumlah mol elektronnya sama dengan 2. Maka 59 ini kita bagi 2. Jadinya ketika kita bagi, ini hasilnya menjadi 29, jadi arus listrik yang dialirkan dalam 1 Faraday, ya, dengan kondisi 1 mol elektron sama dengan 29,5. Ya, ini berarti adalah jumlah arus listrik yang dihasilkan. Yang artinya dihasilkannya berarti 1 Faraday ya, 1 Faraday itu mengalirkan 1 mol elektron dan menghasilkan 29,5 I. Berarti kalau 2 Faraday akan menghasilkan atau mengalirkan 2 mol elektron dan menghasilkan 59 gram.
Karena yang kita butuhkan adalah 1 Faraday, berarti ya 59 ini kita bagi dengan 2. Jadinya nilai ya kalau kita balik ke massa ekuivalennya, nilai massa ekuivalennya dengan AR dari NI-nya per jumlah, berarti AR dari NI itu adalah 59. Hasilnya sama dengan gram. Ini adalah massa selama elektrolisis berlangsung. Jadi kalau kita cek ini hasilnya sama. Ya. Oke, kita coba sekali lagi. Satu lagi. Kita menggunakan contoh soal yang ketiga yaitu Al plus 3 ditambah 3 elektron di sini menjadi Al. Nah, di sini kalau kita baca artinya di sini kan terdapat 1 mol ion Al memerlukan 3 mol 3 mol elektron untuk menghasilkan 1 mol Al. Nah, ingat ini dalam kondisi 3 mol ya. Al itu dalam kondisi 3 mol elektron terdapat sebesar Al itu dalam kondisi 3 mol elektron ya terdapat sebesar 27 gram. Ya, kenapa saya langsung menebak 27 gram? Karena di sini jumlah Al-nya ada 1 mol. Berarti 1 mol Al itu nilai R-nya sama dengan 27. Berarti di sini 3 mol elektron ya kan? Ini menghasilkan 27 aluminium. Sedangkan kalau misalnya kita mencari 1 mol elektron. 1 mol elektron berarti di sini tidak lagi menghasilkan 27 gram Al, tetapi ini 27 dibagi dengan 3, berarti menghasilkan 9 gram Al. Yang artinya dalam 1 mol elektron ini dialirkan arus listrik sebesar 1. Ya, jadi kalau kita menentukan nilai massa ekuivalennya bisa dengan cara kita mencari nilai E-nya sama dengan atau massa ekuivalen dari zat tersebut sama dengan AR dari Al per jumlah mol elektronnya berapa. Berarti Al itu ada 27, jumlah mol elektron itu sama dengan 3, berarti ini 9 gram. Nah, ini sama kan dari inilah yang dimaksud dengan apabila arus listrik 1 Faraday dialirkan ke dalam sel, maka akan dihasilkan 1 ekuivalen zat yang disebut dengan massa ekuivalen dari zat tersebut. Ya, yang artinya ketika di sini ada 1 mol elektron, kemudian dialirkan 1 Faraday dengan massa sekian yang dihasilkan, maka massa sekian yang dihasilkan ini setara dengan massa ekuivalen dari zat tersebut. Itulah yang dimaksud dari hukum Faraday 1. Nah, ini masih belum beres. Nah, dari pernyataan tadi, ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang massa ekuivalen dari zat, ya, E ini sama dengan AR dari zatnya per Z. Ini E adalah massa ekuivalen zat, AR itu adalah nomor massa, Z ini adalah jumlah mol elektron dari zat yang ditanyakan. Berarti dari sini kita menemukan atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan jumlah elektron yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung, ya. Kemudian untuk menentukan jumlah elektron yang dialirkan, tadi itu kan hanya massa zatnya kan. Maka untuk menentukan jumlah elektron yang dialirkan yang berhubungan dengan muatan listrik, ini kita menggunakan istilah Coulomb. Ya mungkin ya agak-agak asing buat kalian ya. Coulomb itu sama dengan jumlah arus yang dialirkan. Ya, jadi di sini kita langsung masuk ke ini Coulomb untuk menentukan jumlah elektron yang dialirkan berdasarkan muatan listrik yang digunakan. Kalau tadi kan ini massa, kalau ini jumlah arus listrik yang dialirkan berdasarkan muatannya, ya, muatan dari listrik yang digunakan. Oke, langsung saja.
Untuk menentukan hal itu kita menggunakan istilah baru yaitu kolom. Kolom di sini ya disebut dengan istilah jumlah arus yang digunakan atau jumlah arus yang dialirkan ya. Jadi di sini kita pakai kolom ya, ini adalah coulomb. Kolom ini merupakan jumlah arus yang dialirkan. Untuk menentukan jumlah arusnya ya, untuk mendapatkan nilai kolom ini kita bisa mendapatkannya dengan cara kolom itu kita dapatkan dengan cara I kali T atau kuat arus listrik yang dialirkan selama elektrolisis dengan satuan ampere kemudian dikalikan dengan waktu ya, ini waktu dalam sekon. Setelah itu ini kita mau mendapatkan persamaan dari hukum Faraday. Nah, setelah kita mendapatkan nilai jumlah arus listrik yang dialirkan itu adalah C sama dengan I kali T, maka kita bawakan ke dalam muatan elektronnya berapa ya, atau muatan listriknya. Berarti di sini satu kolom ya, satu kolom muatan listrik itu sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 muatan elektron ya. Ini satu kolom itu sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 muatan elektron. Jadi untuk muatan arus listrik dalam satu elektron ini sama dengan, berarti ini 1 per 1 kolom, berarti 1 per 6,25 pangkat 18. Ini kita dapatkan hasil sekitar 1,6 kali pangkat minus 19 ya. Ini untuk muatan satu elektron dalam arus listrik yang dialirkan. Kemudian ini dalam satu elektron. Lalu bagaimana dengan 1 mol? Berarti untuk muatan 1 mol elektron, ini 1 mol itu adalah sesuai dengan hukum Avogadro. 1 mol itu sebenarnya nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 per 1 kolom, berarti per 6,25 kali 18. Hasilnya ini kalau kita hitung sama dengan 96.320. Akan tetapi di buku ini dibuat lebih sederhana ya, dibulatkan dengan kelipatan 5 yang paling mendekati. Jadinya ini di buku ini menjadi 96.500 dan inilah yang akan kita pakai untuk Faraday. Yang 96.500 ini dianggap sama dengan tetapan hukum Faraday. Tetapan hukum. Setelah itu, kalau kita sudah mendapatkan tetapan Faraday, berarti di sini kan 1 Faraday ini sama dengan 96.500 coulomb. Maka hukum Faraday ini persamaannya dapat kita simpulkan dengan hukum Faraday 1 itu sama dengan massa ekuivalen dari zat dikali dengan tetapan dari Faraday-nya ya. Massa dari ekuivalen zat itu dikali dengan tetapan zatnya, atau ini sama dengan massa dengan E kali C ya. C di sini kan F ini kan sama dengan C ya, coulomb per mol. Nah, di sini berarti E kali C. C di sini per
tetapan dari Faraday itu sama dengan 96.500, atau ini sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ya, ini tetapan Faraday. Jadi ini saya ulang sekali lagi, 96.500 Coulomb per mol ini sama dengan tetapan dari Faraday-nya. Oke. Nah, yang ini bisa kita pecahkan lagi kalau mau. Ini menjadi M sama dengan AR per Z dikali T per 96.500 ya. Jadi kalian bebas mau pakai yang mana saja, tergantung dari kebutuhan soalnya. Boleh pakai yang ini ya, atau pakai yang di bawah sini.